Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan materi perkuliahan Sistem Komunikasi Digital. Untuk materi kali ini akan saya coba menjelaskan tentang apa pengertian dari frekuensi dan laju bit atau bit rate ya. Seperti kita ketahui, pembahasan kemarin saya mengulas bagaimana sinyal digital yang diutarakan atau dijelaskan dengan amplitudo ya, dinyatakan dengan nilai 0 dan 1 ya, bisa juga minus 1 dan 1 tergantung nanti jenis pengkodeannya ya. Dan di mana periode itu adalah waktu untuk satu pulsa sinyal yang dengan amplitudo 0 atau 1 yang ditentukan dalam sinyal digital yang bersifat bentuknya adalah kotak ya. Baik, untuk selanjutnya ya, coba perhatikan di gambar yang sudah saya sajikan. Di sini akan saya coba menjelaskan tentang bagaimana itu laju bit atau bit rate ya. Laju bit atau bit rate. Saya katakan di sini adalah bit rate. Ya. Apa itu laju bit atau bit rate? Jadi di sini bit rate itu adalah banyaknya pulsa kotak ya dalam tiap detik. Kita lihat rentangnya di sini adalah interval dalam 1 second atau 1 detik. Ya. Atau bisa saya katakan bahwa di sini adalah kecepatan bit ya. Kecepatan bit ini nanti identik dengan bagaimana membuat atau bagaimana frekuensi sinyal analognya. Jadi nanti kita nggak bisa berdiri sendiri sinyal digital, tetapi juga dibandingkan dengan frekuensi pada sinyal analog yang nanti akan saya jelaskan perbedaannya antara sinyal analog dan sinyal digital direpresentasikan dalam bentuk laju bitnya ya, yaitu mengetahui dengan bit intervalnya tadi. Oke, di dalam periode sinyal digital ini biasanya disebut dengan interval bit atau bit interval. Jadi yang diberi tanda seperti ini adalah bit interval. Sehingga nanti banyaknya pulsa kotak tiap detik itu menunjukkan laju bit sinyal digital ya. Saya ulangi, banyaknya pulsa kotak tiap detik ya, banyaknya sinyal kotak tiap detik ini nanti menunjukkan laju bit sinyal digital. Jadi bit rate ini artinya dia sama dengan banyaknya apa? Pulsa kotak. Begini saja, saya buat N berapa pulsa kotak. Oke. Berarti banyaknya pulsa kotak. Nah, di gambar ini cukup jelas ya, bahwa menunjukkan dia di gambar ini menunjukkan laju bit berdasarkan bit interval. Oke, jadi dalam terminologi pengertian frekuensi dalam sinyal analog, ya kan, itu terminologinya frekuensi dalam sinyal analog dan laju bit pada sinyal digital itu artinya tidak sama ya. Itu untuk terminologi sinyal analog dan laju bit pada sinyal digital ya. Jadi kalau saya tulis di sini adalah sinyal analog ya, sinyal analog dan atau versus ya, dan bitrate pada sinyal digital, bitrate sinyal digital. Oke. Itu bisa menjadi sebuah kesimpulan bahwa frekuensi itu tidak sama dengan laju bit atau bit rate. Nah, ini kesimpulan pertama yang saya sajikan di slide pertama ya. Jadi frekuensi itu tidak sama dengan laju bit. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya bisa saya tulis di lembar kedua ya, slide kedua. Oke. Nah, oke, saya tampilkan di gambar A dulu aja ya. Jadi perbandingan antara sinyal digital dan sinyal analog. Oke, di dalam gambar ini disajikan contoh nyatanya ya. Contoh nyata ilustrasinya dalam bentuk gambar grafik ya. Pada gambar berikut ini laju bitnya
adalah nilainya 6, ya kan? Atau bitrate-nya 6 untuk sinyal digital ya. Ya, saya bandingkan dengan frekuensi dengan nilainya 0 dan 6 Hz, 6 ya, dari sinyal analog ya, dari sinyal analog. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada satu hal yang bisa saya perhatikan, bahwa meskipun secara sekilas di sini sinyal digital itu mirip dengan sinyal analog, ya kan? Sinyal digital itu mirip dengan sinyal analog. Oke, miripnya di mana? Coba perhatikan di situ. Bahwa sebenarnya sinyal digital itu merupakan gabungan beberapa frekuensi. Atau istilah yang tepat disebut adalah pulsa kotak di dalam sinyal digital. Itu memiliki komponen lebih dari satu frekuensi. Ya. Atau untuk membentuk sebuah pulsa kotak, ya, untuk membentuk satu buah pulsa kotak diperlukan gabungan beberapa buah frekuensi. Perhatikan di gambar bawah. Ya, di sini adalah gambar atas adalah base case. Base case itu artinya nilainya sempurna semua, logika tinggi, high ya. Tetapi dalam bentuk worst case ya, dalam bentuk yang tidak teratur atau bentuk yang buruk itu bervariasi. Meskipun nanti variasinya ya nggak selalu tetap 10 10 10 tetapi kita asumsikan bahwa dia di situ adalah 10 10 10. Ya. Nah, coba perhatikan bahwa dia di sini dengan frekuensi 3, tapi di atas adalah dalam bentuk satu adalah frekuensinya 0 ya. Nanti kita bisa menganalisis ini keunggulan dan kelemahan dari sinyal digital dan sinyal analog gitu. Oke, banyaknya frekuensi ini nanti akan sangat penting ya dalam kebutuhan bandwidth ya, untuk mengalokasikan kebutuhan bandwidth, menyediakan sumber energinya, menghitung frekuensinya, amplitude dan sebagainya. Karena nanti ketika saat sinyal akan dikirimkan melalui sebuah kanal atau saluran, itu bandwidth sangat penting gitu ya. Artinya bisa saya sebut bahwa sinyal analog ini, kalau melihat di gambar ilustrasi sini, sinyal analog ya akan membutuhkan bandwidth yang lebih kecil ya dibanding sinyal digital. Ya, perhatikan. Jika frekuensi sinyal analog itu sama dengan laju bit sinyal digital ya. Ketika frekuensi sinyal analog itu sama dengan laju bit sinyal digital, itu butuh bandwidth yang lebih kecil sinyal analog itu. Ya kan? Tetapi di dalam bandwidth itu, bandwidth saluran untuk sinyal analog itu nanti kan nilainya adalah hertz. Dan bandwidth itu saluran untuk sinyal digital dinyatakan dengan bps atau bit per second. Ya, satuannya jadi kalau di atau secara ilustrasinya, kalau di dalam sinyal analog bandwidth itu frekuensinya. Ya, bandwidth itu ada frekuensinya 0. Ya. Tetapi kalau di dalam sinyal digital, bandwidth itu adalah rasio bit per second-nya, ya kan. Nah, dari gambar ini sudah cukup jelas bahwa keunggulan sinyal analog dan sinyal digital, kan. Jadi artinya sinyal analog ini membutuhkan bandwidth yang lebih kecil dari untuk kebutuhan bandwidth. Nah, tapi kan kebutuhan sinyal analog itu tidak bisa memenuhi kebutuhan era sekarang, kan. Oke. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya ya, yaitu tentang bagaimana komponen komunikasi data ini dikirim ya dari sinyal analog atau maupun sinyal digital tadi. Oke ya, di sini. Nah, akan saya jelaskan bagaimana komponen komunikasi data ya. Baik, di sini komponen komunikasi data ini di sini ada 5 ya kalau dia perhatikan. 5 komponen dasar dari komunikasi data kalau bisa kita hitung. Komponen komunikasi data ini muncul setelah adanya sistem teknik digital yang semakin maju. Jadi sinyal analog ini bisa diwujudkan dalam bentuk sinyal digital menggunakan sebuah modul atau blok diagram berikutnya, yaitu disebut dengan ADC ya kan, analog to digital converter ya. Nah, analog to digital converter. Nah, konsep komunikasi data ini adalah menggabungkan prinsip komunikasi
antara dua buah komputer, ya kan? Dua buah komputer, dua buah PC. Sehingga masing-masing PC ini ya bisa melakukan data atau exchange data, pertukaran data. Artinya, dengan demikian, komponen-komponen dasar yang diperlukan dalam komunikasi data ini nanti mirip dengan komponen komunikasi pada umumnya. Ya, sebenarnya sama, tapi ada terminologi atau ada pengertian khusus yang lebih menjelaskan bagaimana komunikasi data digital itu terkirim. Ya, tadi saya sebutkan bahwa komponen dasar dari komunikasi data itu ada 5 ya, yaitu pesannya, ada pengirimnya, ada kanal atau salurannya, ada penerimanya, dan protokol ya. Protokol itu berfungsi sebagai untuk menjalankan proses komunikasi. Ya, seperti di istilah umum keprotokolaran ya kan. Jadi protokol ini hanya fungsinya untuk menjalankan proses komunikasi. Untuk berikutnya akan saya jelaskan bagaimana komunikasi data itu mengacu pada jenis-jenis arahnya ya. Baik, akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Oke, ya di sini ada 3 jenis model komunikasi berdasarkan arahnya ya. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Bagaimana arah komunikasi data itu bisa mengacu pada arah komunikasi pada umumnya. Yaitu misalkan komunikasi satu arah atau yang saya katakan simplex ya. Simplex. Jadi ada juga setengah dua arah atau half duplex, dan dua arah itu adalah full duplex. Nah, jadi yang pertama ini adalah simplex. Nah, ini adalah simplex. Untuk yang berikutnya ini adalah half duplex. Dan yang berikutnya adalah full duplex. Ini hanya menjelaskan bagaimana arah komunikasinya ya kan. Oke, saya bahas tentang simplex dulu ya. Simplex di sini artinya apa? Artinya komunikasi hanya berlangsung satu arah. Contohnya apa? Seperti di sistem konvensional zaman dahulu ya, sistem broadcast radio. Ya, bisa radio AM atau FM maupun bisa juga sistem UHF televisi ya. Nah, komunikasi ini hanya berlangsung dari stasiun menuju pendengar atau pemirsa saja. Nah, satu arah simplex. Nah, contoh lain, ada juga komunikasi data dari komputer mainframe ke monitor. Ya. Nah, itu satu arah, tidak ada komunikasi yang lebih. Nah, kalau di komunikasi half duplex, ya, half duplex ini adalah komunikasi dua arah tetapi secara bergantian ya. Artinya secara bergantian dalam komunikasi, karena salurannya nanti ini sebenarnya digunakan untuk bersama-sama atau barengan, istilahnya barengan, gantian. Artinya dia di sini nanti dipakai salurannya lebih dari dua pihak pengguna saluran ya. Contohnya radio citizen board ya. Zaman-zaman kuno dulu tahun 80-an ya. Jadi harus gantian. Seperti kalau zaman dulu misalkan di alat di dalam militer itu ya. Proses telekomunikasi di dalam dunia militer ya zaman dulu ya. Jadi menggunakan komunikasi half duplex. Jadi analoginya pada saat sedang mengirim pesan, maka dia tidak dapat mendengarkan atau sebaliknya. Tetapi apabila dua stasiun ini nanti, ini stasiun workstation ini ya, dua workstation ini mengirim pesan bersama-sama, maka akan terjadi jamming dia di situ, tabrakan. Dan pihak ketiga ada kemungkinan dapat mendengarkan, ya, jadi rawan untuk dibajak ya. Mendengarkan salah satu dari mereka, atau kadang malah nggak bisa mendengarkan pesan yang mereka sampaikan jika daya yang dipancarkan itu nanti seimbang atau sama. Ya. Jadi penting gitu daya untuk membroadcast gitu ya. Oke, untuk di half duplex seperti itu ya tadi ya. Sekarang selanjutnya saya jelaskan bagaimana komunikasi full duplex ya. Jadi kalau komunikasi full duplex ini berlangsung dua arah secara tanpa harus bergantian. Nah, kalau nggak bergantian, contohnya ya seperti komunikasi telepon ya.
komunikasi telepon ya. Jadi kedua orang itu nanti bebas berkomunikasi, bisa saling mendengarkan atau bicara yang saling bebas. Nah, jadi ini tadi yang saya jelaskan adalah tiga komponen komunikasi data. Oke, untuk slide selanjutnya adalah saya jelaskan bagaimana data digital itu dikirim melalui sebuah transmisi. Nah, ini melalui sebuah transmisi atau transmisi data digital. Oke, di slide ini dijelaskan ya bagaimana sebuah data itu nanti akan ditransmisikan melalui media atau medium telekomunikasi tentunya. Ya, di sini ada dua kategori ya. Ya, ada dua kategori medium komunikasi atau transmisi medium, yaitu apa? Transmisi baseband, ya kan? Dan transmisi apa? Transmisi broadband. Oke, jadi di dalam sinyal informasi ya, baik analog ataupun digital, nantinya itu akan dikirimkan secara langsung melalui medium, ya kan? Kalau secara langsung berarti komunikasi tersebut dinamakan transmisi sinyal baseband. Contohnya apa? Misalkan contohnya pengiriman sinyal yang terjadi pada Ethernet CAT ya, Ethernet CAT atau bisa juga jaringan LAN ya kan. Dan komunikasi menggunakan model intercom. Ya. Nah, ini secara langsung ya, secara langsung melalui media. Tetapi kalau sinyal pengiriman transmisi melalui broadband, dia komunikasi sinyal informasinya itu menggunakan sinyal pembawa atau sinyal carrier. Nah, sinyal carrier itu tentu ada perilaku khusus nanti di model sinyal termodulasi ya, atau broadband ini. Karena kan yang dipakai sekarang teknologi mediumnya adalah broadband ya, harus termodulasi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sistem modulasi itu. Jadi di dalam sinyal termodulasi itu komunikasi nanti ada sinyal pembawanya ya. Tentunya dia di sini secara nggak langsung kan logikanya. Berarti dia harus memakai model sinyal pembawa atau sinyal termodulasi. Oke, itu ditinjau dari perspektif model pengirimannya ya, baseband atau broadband. Nah, ada lagi hal penting yang bisa saya jelaskan, bahwa ketika sebuah sinyal itu nanti masuk di dalam sebuah media atau medium, transmission medium, ya kan, ya, masuk ke dalam sebuah transmisi medium, ada perubahan bentuk ya, atau terjadi perubahan bentuk atau korupsi sinyal yang saya katakan. Jadi korupsi sinyal, berarti sinyalnya nggak utuh, dikurang-kurangi ya. Hal ini disebabkan apa? Karena adanya noise ya kan. Di sini tuh ada gangguan noise. Nah, ada noise di sini mestinya. Dalam gambar ini adalah ideal sebenarnya, tetapi dalam situ adalah noise. Itu menyebabkan perubahan bentuk sinyal. Nah, di sini penyebabnya adalah pengaruh noise yang menyatu di dalam sinyal tersebut. Nanti ada sinyal yang langsung menyatu dalam noise itu tadi. Ada juga pengaruh redaman dari medium ya, medium kanalnya itu ada redamannya. Makanya nanti ada parameter nilai redaman penghantar, medium penghantar. Sehingga nanti sinyalnya yang dihasilkan nanti bisa berbeda bentuk dari sinyal aslinya. Ini contohnya adalah inputnya kan bagus sekali, outputnya menjadi jelek, nggak teratur. Ini adalah sinyal digital ya. Nah, biasanya perbedaan bentuk sinyal ini nanti tentunya akan mengganggu proses komunikasi. Jadi sehingga nanti pesan yang dikirim itu nggak akan sampai ke tujuan, ya kan? Nggak akan sampai ke tujuan. Jadi agar tidak terjadi perubahan bentuk dan prosesnya tidak terganggu, ada sebuah cara, ya kan? Ada sebuah cara agar pengirim bisa tetap diterima dengan baik atau benar di sisi penerima. Cara-cara itu nanti disebut di dalam teknologi komunikasi, sistem komunikasi digital adalah dengan pengkodean saluran ya, atau dengan model line codingnya. Nah nanti di sini ada line codingnya. Misalkan ini salah contohnya adalah line coding.
Nah, line coding ini adalah usaha ya atau teknik atau rekayasa bahwa saluran itu nanti dikodekan, pengkodean saluran. Ya kan?